Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa a'inna ala siyam wal qiyam wa qiraatul Qur'an wa qanni'na bil yasiri minal manam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat Islam iman, memberi kita nikmat sehat sempat untuk selalu dan selalu bisa datang ngaji, selalu dan selalu bisa datang untuk nyari ilmunya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang segala sesuatu yang menjadi aturannya Allah Ta'ala untuk manusia agar menjadi bekal-bekal mereka menuju alam akhirat nanti. Dan ini kita ada di Kamis terakhir yang menjelang bulan Ramadan. Nggih. Kamis depan sudah Ramadan apa tidak? Insya Allah sudah Ramadan gitu. Berarti ini adalah hari Kamis yang terakhir ya. Kamis depan sudah masuk, sudah puasa ya. Sangat-sangat tidak terasa, sangat-sangat berlalu dengan cepat sekali. Dan nanti Ramadan juga akan terasa semacam itu Bu ya. Cukup sedino, rong dino, seminggu, 10 hari sampai selesai ya. Mungkin panjang umur sedoyo, mungkin bisa melangkahi dengan kebaikan-kebaikan, bisa mengisinya dengan banyak hal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Khitabnya Allah Ta'ala jelas, yang diajak ngomong sama Allah Ta'ala jelas, yang dimaksudkan sama Allah Ta'ala dengan kalimat ini adalah golongan manusia sangat jelas. Siapa mereka? Golongan hamba-hamba beriman. Yang gak beriman gak dipanggil sama Allah Ta'ala, yang gak beriman gak diseru sama Allah Ta'ala, yang gak beriman gak mungkin kuat ngelakoni apa yang dilakoni orang beriman di bulan Ramadan. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai hamba-hamba yang beriman, qad furidha alaikum, telah aku wajibkan kepada kalian ya, telah aku wajibkan kepada kalian kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah aku wajibkan juga kepada umat-umat terdahulu. Untuk apa? Untuk mereka melaksanakan puasa. Jadi puasa Ramadan 1 bulan penuh itu diwajibkan sama Allah Ta'ala di tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad hijrah ke negeri Madinah, tahun kedua beliau di negeri Madinah. Di saat itulah kewajiban puasa itu datang. Dan itu berlaku untuk umat sampai akhir zaman. Setiap kali ketemu Ramadan, setiap kali nyampe umur kita masuk ke bulan Ramadan, berarti kewajiban puasa itu datang juga kepada kita. Ayyamam ma'dudat, katanya Allah Ta'ala, hari yang sedikit sekali, hari yang pendek sekali. Ayyam itu artinya adalah hari-hari yang punya makna qillah, punya makna sedikit. Jadi hari yang sedikit sekali. Kalau kamu nggak ngopeni yang sedikit ini, bakalan lewat. Kalau kamu nggak merhatikan hari yang sedikit ini, maka kamu akan ketinggalan. Kalau kamu nggak ngambil porsi dari saat-saat yang pendek ini tadi, maka kamu akan rugi besar. Karena ada banyak bekal yang perlu kita siapkan untuk nyampe ke akhiratnya Allah. Kita butuh ridhonya Allah, kita butuh ampunannya Allah, kita butuh anugerahnya Allah, kita butuh banyak hal untuk nyampe ngadep Allah Ta'ala. Ini banyak hal yang harus kita lakukan. Nah itu semuanya di bulan Ramadan sangat mudah sekali untuk kita dapatkan.
dan harinya pendek, harinya sedikit. Jadi istilahnya nggak panjang. Kalau kamu nyabar-nyabari dirimu ibadah di bulan Ramadan, itu waktu yang sangat pendek sekali, nggak lama. Bukan sesuatu yang berat. Maka oleh karena itu kita butuh persiapan. Kita butuh persiapan. Kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan as-salah ila salah wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Katanya Nabi Muhammad, antara satu salat dengan salat yang lain, antara Jumat dengan Jumat yang lain, antara Ramadan dengan Ramadan yang lain, itu adalah penggugur dosa. Jadi Nabi Muhammad itu ngasih isyarat antara ini dengan ini, antara ini dengan ini, antara ini dengan ini. Maksudnya apa? Ini semacam kamu itu butuh tambahan daya untuk jadi orang baik, untuk ngopeni imanmu, untuk ngopeni ketakwaanmu kepada Allah Ta'ala. Ada yang sifatnya penjagaan harian, ada yang sifatnya penjagaan mingguan, ada yang sifatnya penjagaan tahunan. Kamu dijaga setiap hari dengan apa? Dengan sholat 5 waktu subuh. Apa yang terjadi antara isya sampai subuh digugurkan dosanya di waktu subuh. Apa yang kita lakukan dari subuh sampai duhur nanti, keperucut omongan elek, kesandung sing keluar bukan astagfirullah tapi kepleset kayak gitu-gitu itu loh Bu. Itu nanti digugurinnya pakai apa? Digugurinnya dengan ketemunya kita sama duhur. Nah, nanti antara duhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib sampai mukaffaratun. Semua yang terjadi di antaranya itu digugurkan sama Allah Ta'ala. Jadi ada penjagaan harian, ada penjagaan mingguan. Apa itu? Jumat. Setiap kali kita ketemu sama Jumat, makanya Jumat itu disebut dengan Sayyidul Ayyam. Jadi pemimpinnya hari. Pemimpinnya hari. Sholawat suruh perbanyak di hari Jumat. Disuruh kita baca surat Al-Kahfi. Lek dino-dino biasane Yasin. Nah, ini untuk dawa titik. Surat Al-Kahfi. Kenapa? Nah, ini penjagaannya kita mingguan. Penjagaan. Nah, begitu juga dengan Ramadan. Nah, para ulama mengatakan orang kalau Ramadannya baik, orang kalau Ramadannya tenanan, orang kalau Ramadannya ini dia ngambil porsi yang banyak, itu semacam syuhnah. Kayak dia ini sudah dicas, sudah dapat daya, sudah dapat baterai yang cukup untuk bisa dipakai selama setahun. Yang akan bikin orang ini tadi terjaga stabil imannya sampai ketemu sama Ramadan berikutnya. Nanti Ramadan berikutnya dicas lagi, cukup sampai Ramadan berikutnya, terus seperti itu. Maka kita butuh persiapan. Iki caranya ngecas piye? Caranya kita melakukan sesuatu ini apa yang harus kita tambahi? Yang pertama yang harus kita tambahi adalah Al-Qur'annya. Yang perlu kita tambahi adalah interaksi kita dengan Al-Quran. Baca Al-Quran, paksakan baca Al-Quran, ambil porsi dari Al-Quran. Ambil porsi dari Al-Quran. Karena dikatakan Al-Quran ini, Ramadan ini syahrul Quran. Ramadan ini bulannya Al-Quran. Bahkan bukan cuma bulannya Al-Quran, bulannya semua kutub samawiyah. Bulannya semua kitab-kitab yang pernah Allah Ta'ala turunkan kepada para nabi-nabinya, itu semuanya diturunkan sama Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Jadi semacam mahbatul wahyi, semacam landasannya wahyu. Jadi semua wahyu-wahyunya Allah, firman-firmannya Allah Ta'ala, ini tempat landasnya ini semuanya di bulan Ramadan. Tempat landasannya ini di bulan Ramadan. Dikatakan Injil diturunkan sama Allah Ta'ala di tanggal 6 dari bulan Ramadan. Taurat diturunkan sama Allah Ta'ala di tanggal 11 dari bulan Ramadan. Zabur diturunkan di salah satu dari malam-malam Ramadan.
fixnya hari apa atau tanggal berapa, ada banyak pendapat. Al-Quran sendiri ada yang mengatakan diturunkan di tanggal 17, ada yang mengatakan diturunkan di tanggal 21, ada yang mengatakan diturunkan di tanggal 24 Ramadan. Oke, jadi mahbatul wahyi. Jadi semua wahyu itu Allah Ta'ala turunkan itu selalu di bulan Ramadan, selalu di bulan Ramadan, dan selalu di malam Lailatul Qadar. Oke, selalu di malam Lailatul Qadar. Makanya dikatakan Lailatul Qadar itu nggak mesti tanggal ganjil di akhir-akhir, nggak mesti. Oke, bisa tanggal 1, bisa tanggal 2, bisa tanggal 6, bisa tanggal 11, bisa tanggal manapun dari malam-malam Ramadan. Tapi yang pasti bulannya Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun di dalam Al-Quran ketika mensifati orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, Allah Ta'ala kalau di dalam surat Al-Baqarah itu Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Katanya Allah Ta'ala, ini kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya adalah Al-Quran. Jangan nggak mungkin bingung baca Al-Quran, nggak mungkin Al-Quran itu lafadznya nggak jelas, itu nggak mungkin. Kalaupun misalkan ini kok ada begini, ini kok ada begini, jangan tinggal nanya ke ulama manapun, pasti bisa menjelaskan. Yang punya ilmu ulumul Quran pasti ngerti. Oh, ini nasikh, ini mansukh, ini yang pertama kali turun, ini yang kedua turun, yang diambil yang ini. Dan semacam itu. Ada kejelasan ilmunya itu ada. Tapi Al-Quran itu kalau dibaca di selain bulan Ramadan, hudal lil muttaqin, akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang hatinya sudah ada rasa takut sama Allah Ta'ala, yang hatinya sudah nyaman untuk melakukan ibadah, yang hatinya sudah ada benih-benih ketakwaan, dia baca Al-Quran, ngaji Al-Quran, bakalan dapat manfaat yang besar dari Al-Quran tersebut. Tapi kalau Al-Quran di bulan Ramadan, Bu, dikatakan Allah Ta'ala mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Jadi kalau Al-Quran di bulan Ramadan itu pemberi petunjuk, pemberi hidayah linnas, untuk seluruh manusia. Sing takwa, yang enggak bertakwa, yang baik, yang enggak baik, sing atine sik malik, sing atine keras, yang hatinya masih banyak noda-noda keburukan dan lain sebagainya. Kalau dia ngaji Quran, kalau dia buka Quran, kalau dia interaksi dengan Al-Quran, dia juga akan mendapatkan petunjuk di bulan Ramadan. Makanya banyak pengajian dadaan kalau wes Ramadan, darusan dadaan. Jadi kelompok-kelompok orang bikin bikin kelompok-kelompok, yuk darusan bareng, kenapa? Ini kok hawanya hawa Al-Quran ini, kenapa? Karena itu tadi. Itu datang dari Allah Ta'ala, karena Al-Quran di bulan Ramadan bukan cuma pemberi hidayah untuk orang-orang yang bertakwa, tapi kepada semua orang hidayah itu. Yang kepada orang bertakwa berkali-kali lipat ini dapatnya. Untuk orang yang bertakwa berkali-kali lipat petunjuk itu diberikan kepada hamba tersebut. Tapi kepada orang yang enggak bertakwa sekalipun, Al-Quran ini juga menjadi betul. Makanya interaksi kita sama Al-Quran, ngaji Quran, kalau bisa sehari 1 juz, lek enggak iso yo setengah juz, tapi lek setengah juz wis mesti ndak khatam. Kalau ngajinya sehari setengah juz, Bu, mesti sampai bodoh turun khatam. Tapi kalau misalkan kita minimal pengen khataman sekali di bulan Ramadan, berarti minimal sehari itu 1 juz. Padahal perempuan biasanya mesti enek praine, pasti ada haidnya. Kalau sudah tahu ada haidnya, berarti kudu ditambahi. Berarti ditambahi sehari 1,5 juz atau sehari 2 juz. Biar apa? Biar minimal di akhir Ramadan ini kita punya khataman sendiri. Punya khataman sendiri. Duduk khataman sing bareng-bareng. Lek khataman sing bareng-bareng jangan daftar ngene, daftar ngene, daftar ngene, daftar ngene. Nah, ngaji
ngaji yang untuk kita ngaji runtut dari awal sampai akhir. Oke, baca mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu sendiri. Oke, runtut sampai akhir. Kalaupun mau ikut yang semacam itu di majelis ini, ikut aja. Oke, ikut aja. Oke, tapi yang diutamakan adalah apa yang kita pegangi untuk diri kita sendiri. Oke, biar apa? Ben konconane karo Al-Qur'an ki tenanan. Oke, biar temenannya, sahabatannya sama Al-Quran itu benar-benar antara kita dengan Al-Quran saja. Gak ada intervensi dari panitia, gak ada temen, gak ada kelompok majelis ini, gak ada. Oke, tapi hanya antara kita dengan Al-Quran itu sendiri. Oke, karena Al-Quran itu Al-Quran sama Ramadan ini. Oke, dua hal yang Allah Ta'ala izinkan di akhirat nanti untuk menjadi persaksian bagi manusia. Oke, yang lainnya juga menjadi persaksian, tapi nggak seperti persaksiannya Ramadan sama nggak seperti persaksiannya Ramadan sama Al-Quran. Bahkan dikatakan, ketika Nabi Muhammad SAW datang untuk menyelamatkan seseorang, untuk nyelamatin seseorang, dan ternyata yang menjadi hujjah bagi orang tersebut yang memasukkan dia ke neraka itu adalah bulan Ramadan. Karena Ramadan mengatakan dia masuk ke dalam bulanku, dia ada tidak ketemu sama bulan Ramadan, tapi nggak bikin dia pengen buka Al-Quran, nggak bikin dia pengen puasa, nggak bikin dia pengen sedekah. Maka dikatakan Nabi Muhammad SAW angkat tangan. Gimana aku mau menyelamatkannya sedangkan yang memasukkan dia ke neraka adalah bulan Ramadan. Saking mulianya bulan Ramadan. Jadi Al-Quran, Al-Quran yang interaksi kita dengan Al-Quran dibenahi. Yang kedua sedekah. Jadi ambil porsi dari sedekah. Dikatakan oleh para sahabat, karena Nabi SAW ajwadun nas. Nabi Muhammad itu orang paling loman, orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu minar rihil mursalah. Bahkan seringkali Nabi Muhammad itu dari banyaknya sedekahnya lebih menyejukkan dibandingkan angin yang sepoi-sepoi. Kita itu di Indonesia angin sepoi-sepoi itu sering kita rasakan. Tapi kalau di Arab Saudi, Bu, angin itu biasanya bawa panas. Anginnya di Mekah, anginnya di Saudi itu kalau lewat bukan bikin adem, tapi malah justru bikin gerah. Tapi mereka punya ibarat yang semacam ini untuk menggambarkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu ada hari-harinya beliau, saking banyaknya sedekahnya, beliau itu lebih dingin dibandingkan angin yang nggak bawa panas. Angin sepoi-sepoi, minar rihil mursalah. Dikatakan itu terjadi kapan? Terjadi ketika Rasulullah SAW malam harinya ini ngaji Al-Quran, setoran Al-Quran sama malaikat Jibril. Jadi dikatakan setelah Allah Ta'ala wajibkan puasa Ramadan, di tahun kedua dari hijrahnya Nabi, nanti di hari-hari tersebut, di malam-malam Ramadan tersebut, ada satu malam di mana malaikat Jibril itu turun datengin Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad setoran hafalan sama malaikat Jibril. Ayat-ayat yang sudah turun kepada Nabi, ayat-ayat yang sudah turun kepada Nabi itu disetorkan kepada malaikat Jibril. Makanya kalau jenengan pernah dengar, ada yang namanya qiraah sab'ah, ada yang namanya qiraah asyrah. Ada bacaan Al-Quran itu 7 versi. 7 versi ini 7 versi apa? 7 versi setorannya Nabi kepada malaikat Jibril. Yang asyrah apa? Yang asyrah itu karena Rasulullah ketemu sama malaikat Jibril 9 kali di bulan Ramadan, tapi di akhir Ramadannya beliau setoran 2 kali.
Jadi totalnya 10 kali. Itu diceritakan kepada Nabi, kepada Sayyidah Fatimah. Wahai Fatimah, biasanya Ramadan tahun kemarin malaikat Jibril itu mendatangi saya sekali. Ini tahun ini malaikat Jibril mendatangi saya dua kali. Oke, untuk menyetorkan hafal. Dikatakan kalau sudah malamnya ketemu sama malaikat Jibril, paginya Rasulullah sedekahnya itu luar biasa. Bahkan beliau pernah sedekah kepada satu orang yang baru ikrar syahadat, baru ikrar masuk Islam. Dikatakan sama Nabi Muhammad, pergi kamu tak hadiahi sesuatu. Apa hadiahnya ya Rasul? Pergi kamu ke bawah bukit, ambil kambing yang ada di bawah bukit. Kata laki-laki tersebut, hadiahi pikirannya paling 2 kambing, 3 kambing, yo paling banyaknya orang ngasih paling 5 kambing, 6 kambing. Ternyata begitu didatengin di lembah yang disebutkan sama Nabi, itu kambingnya memenuhi kaki bukit. Jadi kakinya bukit sampai bek sama kambing, nggak bisa kelihatan lagi kakinya bukit. Itu semuanya diberikan kepada satu orang. Satu laki-laki dapat sedekah yang semacam itu dari Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan laki-laki tersebut langsung pulang ke kaumnya, langsung pulang ke negaranya, langsung pulang ke negerinya dia. Setelah itu bikin pengumuman, ayuhan nas, aslimu, wahai orang-orang, masuk Islamlah kalian, fa inna Muhammadan qad tasaddaqa bi sadaqatin. Karena Muhammad telah memberikan sedekah dengan sedekah yang belum pernah diberikan oleh manusia manapun. Gak enek wong sedekah koyok Muhammad, gak enek. Gak ada orang loman kayak Rasulullah, itu gak ada. Gak ada orang dermawan seperti dermawannya Nabi Muhammad SAW, itu gak ada. Maka dikatakan Ramadan, ini bulannya kita jadi orang dermawan. Gak bisa jadi wong dermawan. Kalau gak bisa jadi orang yang dermawan, berusaha dermawan. Gak bisa jadi wong berusaha dermawan, etok dermawan tuh. Sebenarnya grunderi teh atine ya sering arep tak tukokne bakso, tapi sedekah biar nggak apa-apa Bu. Kenapa? Karena kalau nggak digeradak ini, rasa di dalam hati ini kalau nggak digeradak, kita itu kalau sedekah itu kalau nggak diberet seperti itu, nggak sedekah, nggak ngasih kita, nggak kuat untuk bisa memberi kepada orang lain. Jadi belajar sedekah. Nah, khusus untuk momen Ramadan, jenengan jangan istilahnya gini, dibagi selama 30 hari. Jangan banyak sedekah, banyak langsung di awal, atau langsung di akhir, atau di tengah-tengah, atau di malam-malam ganjil aja, enggak. Tapi jenengan ratain setiap hari, kalau bisa malah setiap malam. Jadi misalkan jenengan punya dana, saya punya dana buat sedekah 300.000 misalkan. Saya punya dana sedekah 300.000 selama bulan Ramadan. Nah, jangan 300.000 ini langsung dikeluarin di awal, jangan. Tapi 10.000 setiap hari sampai akhir Ramadan. Setiap hari. Kalau mau dapat siang iya, malam iya, berarti 5.000 isuk, 5.000 bengi. 5.000 isuk, 5.000 bengi. 5.000. Nah, tapi setiap malam selama bulan Ramadan. Jadi diniati sedekah. Kenapa? Biar salah satunya ketemu sama malam Lailatul Qadar. Kalau kita ketemu sedekah 5.000 atau 10.000 tapi kena malam Lailatul Qadar, itu sedekah 10.000 tapi pahalanya setara sedekah 10.000 selama 1.000 bulan. Jenengan pengen 1.000 bulan. Sungguh saya mau kalau gitu. Kalau mau gitu. Itu dihitung aja. Jadi kayak sedekah 10.000 tapi nominalnya itu selama 1.000 bulan. Nah, jadi ambil porsi sedekah. Kalau budgetnya 300.000 berarti 10.000. Kalau budgetnya 3 juta berarti ya berapa? Kalau sesuai dengan porsinya. Kalau budget saya 30.000 saja. Ya wes 1.000. 1.000 tapi setiap malam. Intinya apa? Intinya jangan sampai kita ini bukan orang yang sedekah. Jangan cuman jadi orang yang
misalkan karena kebanyakan gini, orang itu merasa saya itu orang nggak punya, saya itu berhaknya itu dikasih bukan ngasih. Saya itu berhaknya dikasih bukan ngasih. Kalau orang mindsetnya semacam itu, mindsetnya miskin, sampai ndak enak dimiskinkan sama Allah Ta'ala, Bu. Sampai meninggal dunia ndak sempat mengulurkan tangan untuk orang lain, nggak sempat memberi. Kalaupun misalkan saya benar-benar nggak punya, saya punyanya ini, saya punya ini cuman buat diri saya sendiri. Ya sudah, Bu, keluarin, jenengan misalkan keluar buat suaminya ngasih jenengan. Jadi ijol-ijolan. Ijol-ijolan kayak dulu saya di pesantren, anak pondok kan duitnya dikit, anak pondok kan nggak punya duit, belum kerja, nggak bisa menghasilkan uang, cuma nerima dari orang tua. Itu Habib Umar itu ngajarin kita kalau waktunya buka puasa, masing-masing sama nunggu azan itu sudah megang kurma, tapi kurma yang kita pegang ini bukan untuk dimakan, tapi dikasihkan ke sebelahnya. Nanti sebelahnya ngasih ke sebelahnya, sebelahnya ngasih ke sebelahnya. Berarti ijol-ijolan. Kenapa? Ya kita nggak kuat sedekah, tapi minimal kita itu memberi kepada orang yang ada di sebelah kita. Biar apa? Biar dapat porsinya orang sedekah di bulan Ramadan. Au it'amut ta'am. Ngasih buka puasa kepada orang yang puasa. Ngasih buka buat orang yang puasa. Nah, jadi as-sadaqah. Nah, sedekah ini kalau modelnya sedekah di bulan Ramadan itu paling afdolnya ngasih buka. Kurma atau minuman atau takjil atau ngenyangin orang ketika jadi misalkan kayak sekarang di masjid-masjid, musola-musola kan buka puasa di masjid. Nah, jangan ambil porsi itu. Saya 5 porsi, saya 10 porsi, saya di malam ini, ya, seperti itu. Jenengan di musola mana? Musola nih dewi-dewi. Lain jenengan orang kampung dalam ya, sedekah di sini. Di sini kalau nggak salah setiap malamnya ngasih buka ke 200 sampai 300 orang gitu. Jenengan kalau di-share juga kalau nggak salah di grup. Jadi sedekah. Per orang kalau bisa punya porsi sedekah. Setelah itu qiyam Ramadan, bangun atau ngisi malam-malam dengan ibadah. Ngisi malam-malam kita dengan ibadah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengisi malam-malam Ramadan dengan ibadah, imanan wahtisaban, dasar dia melakukannya adalah karena imannya dia, dan juga sabar ngelakoni hari per hari sampai akhir Ramadan, diistiqomai sampai akhir Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dikatakan orang tersebutlah yang hakikatnya mendapatkan pengampunan dari Allah Ta'ala. Diampuni dosa-dosanya dia yang sebelumnya. Bahkan katanya Nabi, kharajat kayaumi waladathu ummuh. Dia keluar dari Ramadan kayak bayi yang baru lahir. Ndak enek dosane blas. Habis dosanya. Buat siapa? Buat orang-orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan. Minimalnya menghidupkan malam Ramadan ini apa? Minimalnya adalah sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Jadi kita perhatikan yang wajib dulu sebelum yang sunnah. Kita perhatikan yang wajib dulu sebelum yang sunnah. Jadi minimalnya bangun malam Ramadan itu apa? Sholat isyaknya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah. Katanya Nabi, barang siapa yang sholat isyak berjamaah, faka'anna maqama nisful lail, dia dapat pahala kayak orang bangun setengah malam. Barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah, faka'anna maqamal lail kullah, dia itu setara seperti orang yang bangun sepanjang malam. Jadi sholat subuh sama isyaknya berjamaah. Ini minimalnya bangun Ramadan. Kalau mau nambahi, ditambahi apa? Ditambahi dengan sholat taraweh. Ditambahi dengan sholat taraweh. Tapi sebelum kita sholat taraweh,
ojo sampai ndak pakai ba'diyah isya. Yang saya sering lihat lucu, ada orang sholat isya, baru sholat isya lungguh-lungguh, habis itu terawih langsung berdiri ikut terawih, ba'diyah isyanya ndak dilakoni. Bu, pahalanya ba'diyah isya sama terawih itu gede pahala nih ba'diyah isya. Lebih besar pahalanya ba'diyah isya. Salat sunnah rawatib nih loh. Salat sunnah rawatib itu adalah salat sunnah paling tinggi pahalanya. Paling tinggi pahalanya sebelum semua segala macam salat sunnah. Kayak kalau misalkan di dalam puasa, kalau di dalam puasa itu paling tingginya derajat puasa sunnah itu adalah puasa Nabiullah Daud. Puasa Nabiullah Daud. Jangan misalkan puasa Senin Kemis atau puasa Ayyamul Bid. Padahal jenengan orang yang istiqomah puasa Daud. Puasa Nabiullah Daud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Ketemu hari pengen puasa Senin sama Kemis. Padahal kalau kita puasa Senin Kemis, Senin puasa, Selasa enggak. Rabu puasa, Kemis mesti enggak. Gitu. Nah, Kemisnya pasti lagi waktunya untuk kita enggak puasa. Gimana ini? Padahal saya pengen puasa Kemis juga. Bu, teruskan aja puasa Daudnya. Kenapa? Pahalanya puasa Daud sama pahalanya Senin Kemis itu masih lebih tinggi puasa Daud. Ayyamul Bid nggih ngoten 13, 14, 15. Padahal jenengan puasa Daud. Ki piye mesti ada yang bolong. Gimana ini? Puasa Daudnya aja yang diutamakan. Kenapa? Karena berarti kita sudah ngambil puasa sunnah itu yang paling tinggi. Nah, itu kalau di dalam sholat, kalau di dalam sholat rawatib nih Bu. Qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Dua. Nah, itu adalah sholat sunnah yang keafdoliyahannya itu paling tinggi. Makanya sampai dikatakan rawatib muakkadah. Ini adalah sholat rawatib yang sangat ditekankan. Kenapa? Karena bahkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkannya fis safar au fil hadar. Beliau lagi bepergian atau lagi ada di rumah ini tidak pernah ditinggal sama sekali. Tidak pernah. Bahkan Rasulullah kalau ketinggalan sholat sunnah ini dikodok sama beliau. Nabi Muhammad pernah habis sholat asar pulang ke rumah salah satu istrinya sholat. Ditanya sama istrinya, ya Rasul ini sholat apa? Habis isya nggak ada sholat sunnah, jenengan sholat apa ini kok habis asar? Katanya Nabi, tadi setelah sholat duhur saya kepikiran ada duit saya di rumah. Kepikiran Bu, sampai nggak sempet ba'diyah. Aduh, sempet banget bisa. Rasulullah buru-buru pulang ngambil duit itu tadi dibagi-bagikan. Kalau dibagikannya ini sampai makan waktu banyak berarti akeh sing dibaginya. Rasulullah bagikan duit sedekah sampai dihabiskan seluruh hartanya, tahu-tahu sudah masuk asar. Nah, dikatakan setelah Rasulullah sholat asar, beliau pulang ke rumah istrinya, habis itu sholat. Ketika ditanya sama istri, ya Rasul ini sholat apa? Katanya Rasulullah, ini sholat ba'diyah duhur saya yang nggak sempat saya lakukan. Setelah itu istrinya nanya, ya Rasul, apa naqdiha? Apakah kami juga wajib untuk mengkodoknya kalau ketinggalan? Katanya Rasulullah, amma anti fala. Kalau kalian enggak wajib, kalau saya iya. Jadi sholat rawatib itu bagi Nabi Muhammad wajib hukumnya. Bagi umatnya hukumnya adalah sunnah. Nah, makanya kalau jenengan sholat tarawih ba'diyah isya ojo keri. Jangan ditinggalkan ba'diyah isyanya. Seluku batoke masa baru sholat isya wis seluku batok gitu. Nah, jadi ba'diyah. Jadi sholat isya ba'diyah isya baru setelah itu. Kalau mau nambahi lagi witir. Kalau mau nambahi lagi witir. Nah, kalau pengen nambah saya
tarawih wis biasa, nggih witir wis biasa, mau nambah lagi, ya jenengan ngambil porsi tarawih satu lagi. Nggih. Jadi tarawih sudah ini 23 rakaat sama witirnya. Nggih, pengen nambah, ya salat lagi nanti di rumah atau nyari masjid lain lagi, salat lagi 23 rakaat. Nambah lagi saja, nambah lagi. Ini di Hadramaut kayak gitu, Bu. Nggih. Di Hadramaut itu orang kayak gitu. Jadi pertama salat tarawih di masjid apa? Nggih. Nanti jadi salat tarawih itu di Hadramaut itu beda-beda jamnya. Ada yang habis isya langsung, ada yang jam 9, ada yang jam 11, ada yang jam 1. Oke. Dan gak jarang para bapak-bapak itu keliling dari satu masjid ke masjid yang lainnya. Jadi semalam suntuk itu bisa dapat tiga paket terawih, bisa dapat 2 paket terawih, bisa dapat 4 paket terawih. Dari ngambil berapa? Oke, awake dhewe siji ae seruku-seruku bathoke bangga. Wis salat karo tiap Ramadan. Jadi ngisi malamnya dengan ibadah. Jadi Al-Quran, sedekah, sama bangun. Terus yang ketiga, yang keempat yang perlu kita perhatikan adalah malam-malamnya Ramadan. Jadi malam-malamnya Ramadan. Istilahnya gini, ibadah siang sama ibadah malam itu nggak pernah sama. Ibadah siang sama ibadah malam itu nggak pernah sama. Terutamanya untuk Ramadan itu malamnya itu sangat-sangat istimewa. Malam pertama yang harus kita perhatikan adalah Lailatul Awal min Ramadan. Malam pertama Ramadan. Malam yang malam itu kita sudah tarawih tapi harinya belum puasa. Jadi malam pertama Ramadan itu kan malamnya udah tarawih, tapi paginya kan belum puasa. Nah itu namanya adalah Lailatul Awal min Ramadan, malam pertama Ramadan. Dikatakan para ulama menamakan malam pertama Ramadan itu dengan nama Lailatul Nadhrah, malam pandangannya Allah. Dan Nabi Muhammad mengatakan, wa man nadharallahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Orang yang dapat pandangannya Allah di malam pertama Ramadan, di Allah Ta'ala gak akan pernah tega untuk mengazab hamba tersebut. Akan sangat dijauhkan dari api neraka. Apa yang harus kita lakukan? Jenengan doa. Jadi sempatkan untuk doa. Sempatkan untuk doa, minta sama Allah Ta'ala, Allahumma inni as'alukal amna wal iman wassalamah wal islam Rabbi wa rabbak Allah. Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam Rabbi wa rabbak Allah. Nanti saya tuliskan di grup. Ya Allah, Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, datang hilalnya Ramadan, datang hari-harinya Ramadan, datang malam-malamnya Ramadan, kasih kami rasa aman, kasih kami keimanan, kasih kami keselamatan, kasih kami ketetapan Islam. Rabbi wa rabbak Allah. Seakan-akan kita bilang sama hilalnya, kita bilang sama bulannya, bulan kamu dapat tugas dari Allah Ta'ala untuk jadi penanda awal dan akhir Ramadan. Itu tugasnya bulan. Kita manusia juga dapat tugas-tugas untuk ibadah, tugas taraweh, tugas poso, tugas sedekah dan lain. Itu tugasnya manusia. Rabbi wa rabbak Allah, Tuhanku dan Tuhanmu sama-sama Allah. Nah itu doa dulu. Doa awal malam pertama dari Ramadan. Setelah itu para ulama menganjurkan untuk membaca surat Al-Fatah. Baca surat Al-Fatah. Kalau bisa di dalam sholat, kalau nggak bisa di dalam sholat, pokoknya diwocok. Inna fatahna laka fatham mubina. Niku nggak panjang kian. Jadi di malam pertama Ramadan itu sempatkan untuk membaca surat Al-Fatah. Tujuannya apa? Tujuannya biar pintu kebaikan itu dibukain selebar-lebarnya sama Allah Ta'ala buat kita. Ben iso ngelakoni banyak kebaikan, biar bisa istiqomah untuk ngelakoni banyak kebaikan.
baca surat Al-Fatih di malam pertama dari Ramadan. Setelah itu malam kedua yang perlu diperhatikan adalah Lailatul Akhir, malam terakhir dari Ramadan. Biasanya sudah ndak terawih. Nah ini yang bikin rawan rentan ini biasanya karena sudah ndak terawih nih wow. Malam terakhir Ramadan Qur'ane wis katam, gitu. Qur'ane wis katam, wis ditutup, wis ditoto ning gone lemari kabeh, dijentrek-jentrek nih Qur'ane, wis ganti ngisi rodong dan lain sebagainya. Jadi biasanya malam terakhir itu banyak yang lalai, biasanya banyak yang lalai. Padahal dikatakan di malam terakhir dari Ramadan, di malam terakhir dari Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni hamba sebanyak yang Allah Taala ampuni sepanjang Ramadan. Jadi kalau di malam-malam hari-hari biasa Ramadan Allah Ta'ala itu mengampuni 7.000 manusia yang asalnya berhak masuk neraka jadi masuk surga. Itu di akhir Ramadan itu Allah Ta'ala mengampuni sebanyak yang Allah Ta'ala ampuni sepanjang Ramadan. Jadi mana-mana. Kalau enggak dipakai untuk ibadah. Minimal kalaupun misalkan jenengan sudah direpotkan dengan hal-hal semacam itu, lisannya jangan berhenti berzikir. Jadi zikirnya Ramadan itu jangan ditinggal. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu tetap dibaca. Jadi malam terakhir Ramadan, hati-hati. Setelah itu juga yang perlu kita perhatikan malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar ini memang bahasanya para ulama berburu. Berburu malam Lailatul Qadar, dicari-cari kapan yo, dengan harapan setiap malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Dengan harapan setiap malam itu adalah, kalau Sayyidah Aisyah ketika nanya sama Nabi Muhammad, ya Rasul, in ana adraktu Lailatul Qadar famadza aqul? Ya Rasul, kalau saya ketemu nepati malam Lailatul Qadar, saya harusnya baca apa ya Rasul? Maka dikatakan Rasulullah mengatakan bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anna atau fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, jenengan adalah zat yang maha mengampuni, senang mengampuni, maka ampunilah kami. Bacaan yang pendek, bacaan yang ringan, yang insya Allah jenengan semuanya pasti hafal. Kenapa kok pakai kata afu? Allah Ta'ala itu sifatnya maha pengampun, afuun. Ada lagi ghafurun, maha pengampun. Ghafur itu juga adalah pengampun. Kenapa kok nggak pakai kalimat ghafur, tapi pakainya kalimat afu? Dikatakan ghafur itu adalah sifatnya Allah Ta'ala yang mengampuni, tapi tidak melupakan. Jadi catetane panggah, bakalan tetap ditanya, bakalan tetap di sidang dengan apa yang pernah kita lakukan. Tapi ketika kita minta sama Allah Ta'ala dengan kalimat afu, ya Allah ampunilah, jenengan adalah zat yang maha mengampuni. Dikatakan afu ini adalah sifatnya Allah Ta'ala yang mengampuni sekaligus melupakan. Jadi catatannya harapannya kita dihapus juga. Nggak dipermalukan kita di hadapan orang banyak, nggak dibuka aib kita di depan orang banyak, nggak disidang kita di depan orang banyak. Allah Ta'ala tahu, tapi Allah Ta'ala memilih untuk tidak mempermalukan kita. Itu sifatnya Allah Ta'ala yang afu. Makanya sama Nabi Muhammad diajarkan Allahumma innaka afu. Ya Allah, jenengan yang maha mengampuni sekaligus melupakan dosa saya. Sing salah-salah biyen ya Allah ampuni. Ampuni, hapus, anggap nggak ada, bersihkan jejaknya sebersih-bersihnya, jangan dibuka di depan siapapun. Tuhibbul afwa, suka. Dan Allah Ta'ala ketika melihat hamba datang untuk minta ampun, itu Allah Ta'ala juga sangat suka sekali. Tuhibbul afwa fa'fu anni, maka ampunilah kami.
Ampunilah saya. Ini kalau dibaca setiap malam dari malam-malam Ramadan, berarti sudah pasti salah satu malam itu ada malam Lailatul Qadarnya. Makanya lek wis tarawih ojo cepet-cepet mulai. Jangan kayak anak SD, jangan kayak anak SMP. Wis delok petang salat terus masak wis ngaji yo panggah ngono gitu. Jadi istilahnya jenengan tarawih itu disiapkan dohirnya, disiapkan batinnya. Saya niat berangkat, saya niat iktikaf, saya niat tolabul ilim karena biasanya juga mesti ada pengajiannya meskipun cuman kultum. Jenengan betah duduk 1 jam, 1,5 jam, mosok kultum ndak betah. Setelah itu niatkan i'tikaf, Bu. Niatkan i'tikaf biar terjaga kita. Biar terjaga selama kita ada di masjid itu kita dianggap sebagai orang yang i'tikaf. Jadi diniatkan, dilakoni sampai akhir, saat dongo-dongo nih, ikut doa. Kalau kita nggak bisa doa sendiri, ikut jamaahan berdoa. Tinggal ngaminkan aja. Orang yang doa sama orang yang mendengar itu setara. Makanya dikatakan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim ketika membangun Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Yang bangun Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ismail ini asistennya, asistennya Nabi Allah Ibrahim. Tapi disertakan dan sama Allah Ta'ala diabadikan kisahnya itu bukan sendirian, tapi berdua. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ibrahim ini bangun Ka'bah nggak dewe, tapi bersama dengan Ismail. Setelah itu Nabi Ibrahim yang doa, Bu. Nabi Ibrahim yang doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini yang doa Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ismail mengaminkan, tapi dianggap sama Allah Ta'ala sama-sama berdoa. Jadi jenengan ikuti imamnya doa ini amin, doa ini amin, doa ini amin, podo pahala nih. Sama antara yang berdoa dengan yang mengaminkan itu sama, dianggap sama Allah Ta'ala kita itu sama-sama berdoa dengan doa tersebut. Jadi kalau misalkan enggak hafal banyak doa, enggak ngerti banyak doa, ini yang dibaca di masjid itu pasti doa yang bagus-bagus, permintaannya itu pasti bagus. Jenengan ndak iso donga dhewe, amin. Gare amin. Ora yo penak. Mosok wis sangu banyu sak tremos barang-barang. Jadi nawa itu, tarawih itu diniati yang benar, diniati yang baik. Mungkin sama Allah Ta'ala digampangkan, mungkin sama Allah Ta'ala dikuatkan, mungkin sama Allah Ta'ala disehatkan. Sehat sampai akhir Ramadan, bisa ngelakoni puasa, bisa ngelakoni tarawih, bisa ngelakoni i'tikaf, bisa ngelakoni sedekah, bisa ngelakoni banyak hal ibadah-ibadah untuk Ramadan kita kali ini. Mungkin sama Allah Ta'ala dikasih jadikan Ramadan yang terbaik, jadikan Ramadan yang paling indah, jadikan Ramadan yang akan menjadi penggugur dari setiap dosa kita, menjadikan kita hamba-hamba yang pantas berada di antara golongan orang-orang mulia. Dan mungkin kita, orang tua kita, anak cucu kita, semua orang yang kita sayangi dijadikan sama Allah Ta'ala orang-orang min ahli Ramadan, termasuk dari mereka-mereka yang perhatian dengan Ramadan, ngerti maknanya Ramadan, faham kemuliaannya Ramadan, sehingga mereka bisa melakukan banyak hal di dalam bulan Ramadan. Dan mungkin kita semuanya dijadikan sama Allah Ta'ala orang-orang yang istiqomah di jalannya, dijadikan orang-orang yang hatinya selalu terbuka untuk ilmu-ilmunya, dijadikan pikiran kita, hati kita, mata kita, telinga kita terjaga dari setiap keburukan
keburukan, terjaga dari setiap hal-hal yang enggak baik, terjaga dari fitnahnya zaman, terjaga dari hal-hal yang membuat seseorang ini masuk ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Dan mugi-mugi semua orang yang kita sayangi dijadikan sama Allah Ta'ala orang-orang ahli iman, orang-orang yang imannya itu selalu terjaga, Islamnya selalu terjaga, dimanapun mereka berada, dikasih perlindungan yang nyata dari Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.